Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Yahdiana Harahap. Pada kali ini kita akan mengikuti kuliah biokimia pada Fakultas Farmasi Universitas Indonesia. Pada pertemuan kali ini adalah topik ke-14 yang akan membahas tentang vitamin larut air. Diharapkan mahasiswa akan memahami definisi vitamin larut air, kemudian juga memahami tentang defisiensi dari berbagai vitamin larut air. Baiklah, kita akan memulai perkuliahan biokimia tentang vitamin larut air. Yang pertama adalah definisi dari vitamin. Vitamin adalah nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimia yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh. Vitamin larut air, ya dia pasti larut dalam air. Sehingga kalau kita terlalu banyak mengonsumsi vitamin yang larut dalam air, maka kelebihannya akan diekskresikan di dalam urin dan jarang tertimbun dalam konsentrasi toksik. Sehingga harus tersedia secara rutin. Nah, ini adalah fungsi dan defisiensi vitamin larut air. Nanti Anda bisa membacanya ya, mulai dari vitamin larut air itu ada B1 atau tiamin, B2, riboflavin, ada niacin, ya niacin dalam bentuk asam nikotinat dan nikotinamida, kemudian vitamin B6 ya, bentuk aktifnya ada piridoksin, piridoksal, piridoksamin, kemudian vitamin B12, kobalamin. Nah, vitamin B12 mempunyai kaitan yang erat dengan asam folat. Setelah itu ada asam pantotenat, biotin, dan asam askorbat. Nah, ini bisa dibaca ya, sebenarnya untuk penjabaran semua vitamin simpulannya di sini ya, tetapi saya akan membahas satu persatu secara singkat ya. Mulai dari vitamin B1 atau tiamin. Tiamin aktif adalah tiamin difosfat atau pirofosfat. Nah, dia sebagai koenzim pada kompleks 3 multienzim yang mengkatalisis reaksi dekarboksilasi oksidatif. Yaitu yang pertama pirufat dehidrogenase pada metabolisme karbohidrat, yang kedua alfa ketoglutarat dehidrogenase pada siklus asam sitrat, dan yang ketiga pada branch chain ketoacid dehidrogenase pada metabolisme leusin, isoleusin, dan valin. Kemudian defisiensi tiamin akan menyebabkan ya, pasti Anda kenal ya dengan penyakit beri-beri. Ya, ini ada dua macam beri-berinya. Yang pertama adalah kelainan saraf tepi yang kronis ya, ini berhubungan atau tidak berhubungan dengan gagal ginjal dan juga adanya edema. Nah, ini biasanya yang sakit beri-beri ini akan banyak air dalam tubuhnya sehingga kesannya itu seperti gemuk begitu ya. Sedangkan yang kedua adalah acute pernicious beri-beri atau Sjögren beri-beri, terutama ini berkaitan dengan gagal jantung. Jadi ada kardiovaskular kolaps dan metabolisme abnormal tanpa saraf tepi. Kemudian ada Wernicke's encephalopathy, ini kerusakan otak pada bagian talamus dan hipotalamus dengan Korsakoff psikosis. Jadi nanti setelah misalnya kejadiannya sudah parah, defisiensinya bisa menyebabkan kerusakan permanen pada area otak termasuk memorinya ya, mirip-mirip Alzheimer. Nah, ini juga dikaitkan dengan penyalahgunaan obat dan alkohol. Dan apabila terjadi defisiensi tiamin difosfat, ini juga bisa mengganggu konversi pirufat menjadi asetil-CoA, sehingga kalau hal tersebut terjadi bisa meningkatkan konsentrasi laktat dan pirufat. Akhirnya terjadilah asidosis laktat. Kemudian selanjutnya adalah vitamin B2 atau riboflavin ya. Nah, riboflavin ini merupakan koenzim flavin mononukleotida atau FMN dan flavin adenin dinukleotida atau FAD. Nah, itu bisa dilihat ya reaksi yang di sebelahnya pembentukan FMN dan FAD. Pertama FMN dibentuk dulu dari fosforilasi riboflavin oleh ATP. Kemudian selanjutnya setelah terbentuk FMN ya, disintesislah FAD dari reaksi FMN dengan ATP. Jadi nanti ATP itu mentransfer AMP-nya ke FMN, maka terbentuklah FAD. Nah, sumber utamanya adalah susu. Biasanya warna vitamin B2 ini berwarna kuning sehingga ada yang menggunakannya sebagai zat tambahan makanan supaya makanan berwarna. Nah, defisiensinya biasanya defisiensi non fatal secara umum. Ya, ada misalnya kelosis, kemudian luka-luka kecil di ujung mulut, kemudian bibir, kemudian terjadi inflamasi lidah yang dikenal sebagai strawberry tongue. Jadi lidahnya itu berwarna merah seperti stroberi dan juga seborrheic dermatitis.
Selanjutnya adalah vitamin B3 niacin, ya bisa dilihat di sini. Ini sebenarnya bukan vitamin ya, karena dia dapat disintesis dalam tubuh dari triptofan. Ya, jadi kalau ada asam amino triptofan, maka niacin juga bisa disintesis. Asam nikotinat dan nikotinamida mempunyai aktivitas biologi niacin, dan niacin merupakan nama generiknya itu adalah asam nikotinat dan nikotinamida. Fungsi metaboliknya sebagai nikotinamida pada koenzim NAD dan NADP, ya pada reaksi oksidasi reduksi. Nah, ini bisa dilihat di sebelah, ini adalah NAD, ya. Di situ ada nikotinamidanya di atas dan di bawah ada adenin, ya, adenosin di nukleotida. Jadi nukleotidanya ada 2, ya. Nah, kalau terjadi defisiensi bisa menimbulkan pellagra. Pellagra ini ditandai dengan berat badan turun, kemudian ada depresi, dan kalau sudah parah bisa terjadi demensia. Nah, terjadinya defisiensi niacin ya harus disertai dengan juga kekurangan triptofan, ya. Jadi niacin kurang, triptofannya juga kurang. Kalau misalnya triptofan masih cukup di dalam tubuh, niacin tidak akan kekurangan karena triptofan bisa diubah menjadi niacin. Kemudian vitamin B6. Nah, ini penting pada metabolisme asam amino dan glikogen serta dalam aksi hormon steroid. Ada 6 senyawa yang mempunyai aktivitas B6, yaitu piridoksin, piridoksal, piridoksamin, dan masing-masing 5 aksen fosfatnya. Nah, Anda bisa melihat ya pada slide yang sebelah yang ada strukturnya itu. Jadi piridoksin dia dengan adanya enzim kinase dia akan menjadi piridoksin fosfat. Kemudian kalau ada fosfatase dia kembali lagi menjadi piridoksin. Nah, hampir 80% total vitamin B6 di dalam tubuh itu dalam bentuk piridoksal fosfat yang ada di dalam otot. Hampir semua berikatan dengan glikogen fosforilase. Piridoksal fosfat sebagai koenzim pada enzim-enzim yang terlibat, biasanya pada metabolisme asam amino, terutama transaminasi dan dekarboksilasi. Juga sebagai kofaktor glikogen fosforilase. Juga vitamin B6 penting pada aksi hormon steroid karena dia dapat memindahkan reseptor hormon dari DNA dan bisa mengakhiri aksi dari hormon. Nah, apabila terjadi defisiensi, ada gangguan pada metabolisme asam amino, dan ini biasanya juga defisiensi bisa terjadi selama menyusui dan juga pada pecandu alkohol dan selama terapi INH pada pasien TBC. Ya, kemudian vitamin B12 ini disintesis secara eksklusif ya oleh mikroorganisme, tidak terdapat di dalam tanaman. Tersimpan di dalam hati binatang dalam bentuk ada metilkobalamin, ada adenosilkobalamin, dan hidroksilkobalamin. Nah, vitamin B12 yang aktif sebagai koenzim adalah metilkobalamin dan deoksiadenosilkobalamin. Nah, di sini bisa terlihat ya, jadi metilkobalamin ya, di sini vitamin B12 itu dia akan mengubah homocysteine menjadi metionin. Nah, pada saat dia mengubah menjadi metionin, ya, jadi homocysteine diubah menjadi metionin, satu metilnya diambil dari metil tetrahidrofolat. Kemudian metil tetrahidrofolat akan berubah menjadi tetrahidrofolat. Nah, kalau terjadi defisiensi maka tidak berfungsi enzim metionin sintase sehingga homocysteine akan terakumulasi. Itu yang disebut sebagai homocysteinuria dan folat akan terperangkap menjadi sebagai metil tetrahidrofolat, disebut folat trap. Dan juga kalau sudah parah defisiensinya bisa menyebabkan anemia pernisiosa. Ya, kemudian asam folat ya, tetrahidrofolat dapat membawa fragmen 1C dan melekat pada N5 dalam bentuk formil ya, formimino atau metil. Pada N10 dalam bentuk formil atau dia menghubungkan N5 dan N10 dalam bentuk metilen atau metanil. Jadi 1C-nya itu bermacam-macam yang bisa dilekatkan pada folatnya, itu bisa dilihat ya pada struktur yang sebelahnya. Nah, apabila terjadi defisiensi asam folat ya, karena dia memang menyediakan gugus metil ya, terutama dalam pembentukan 2 aksen dioksitimidilat, maka kalau ini tidak terbentuk ya, ini bisa mengakibatkan anemia megaloblastik. Karena 2 aksen deoksitimidilat itu merupakan prekursor yang diperlukan untuk sintesis DNA dan pembentukan eritrosit. Selanjutnya adalah asam pantotenat. Asam pantotenat aktif adalah koenzim A, ya, CoA, dan juga protein pembawa asil, ya, atau ACP.
Nah, bisa dilihat di sebelah yaitu asam pantotenat, kemudian nanti di dalam tubuh dia bisa diubah menjadi koenzim A. Jadi struktur asam pantotenat itu ada di dalam koenzim A. Ya, defisiensi asam pantotenat itu jarang terjadi karena terdapat dalam berbagai makanan, terutama di dalam jaringan hewan, sereal utuh dan kacang-kacangan. Selanjutnya adalah biotin. Biotin ini disebut juga vitamin H, ya. Kebutuhan tubuh yang besar akan biotin sebenarnya sudah dipenuhi oleh sintesis dari bakteri usus. Jadi kalau misalnya terjadi defisiensi, biasanya bukan karena dia sederhana, tapi akibat gangguan pada penggunaannya. Biotin merupakan koenzim dari enzim karboksilase. Nah, ini kalau misalnya kita biasa mengkonsumsi telur mentah, ini dapat menyebabkan defisiensi biotin. Kenapa? Karena putih telur itu mengandung suatu protein yang labil terhadap panas yang disebut sebagai avidin. Nah, avidin ini bisa bergabung, ya, berikatan sangat erat dengan biotin sehingga biotinnya itu tidak bisa diserap oleh tubuh dan menimbulkan defisiensi biotin. Gejala defisiensinya adalah depresi, halusinasi, nyeri otot, dan dermatitis. Baiklah, kita lanjutkan dengan vitamin yang terakhir adalah vitamin C atau asam askorbat. Asam askorbat sebagai donor ekivalen reduksi, dia akan dioksidasi menjadi asam dehidroaskorbat yang juga dapat bertindak sebagai sumber vitamin. Nah, ini bisa dilihat di sebelah, ya. Itu ada struktur askorbat, kemudian kalau teroksidasi maka OH-nya menjadi O, yaitu adalah monodehidroaskorbat. Nanti terakhir dua-dua OH-nya, ya, yang di bawah itu menjadi keton, ya. Jadi itu adalah dehidroaskorbat. Nah, dia juga berfungsi mempertahankan agar kofaktor logam tetap berada dalam keadaan tereduksi. Ya, biasanya kofaktor logamnya itu seperti Cu+ pada monooksigenase dan Fe2+ pada enzim dioksigenase. Jadi ini dipertahankan dalam keadaan tereduksi. Nah, kalau teroksidasi, maka vitamin C mengubah lagi menjadi bentuk tereduksinya. Juga dia berfungsi untuk sintesis kolagen, ya, karena dia diperlukan untuk melakukan hidroksilasi prolin. Nah, defisiensi vitamin C menyebabkan skorbut, fragil, gusi berdarah, gigi mudah lepas, kemudian fraktur tulang, ya. Nah, ini sebenarnya karena defisiensi kolagen. Juga ini, tapi tidak, kalau misalnya tidak terlalu parah, bisa disembuhkan dengan mengonsumsi buah dan sayuran. Demikianlah perkuliahan kali ini tentang vitamin larut air. Pertemuan ini adalah sesi terakhir sebelum para mahasiswa melaksanakan evaluasi akhir semester. Terima kasih atas perhatian untuk perkuliahan sesi ini. Salam jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.